Masih banyaknya daerah yang terisolir di Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara membuat pemerintah daerah memperpanjang masa tanggap darurat selama 2 pekan ke depan. Perpanjangan status tanggap darurat dilakukan karena masih ada 19 desa kelurahan yang terisolir, sehingga dibutuhkan penanganan lebih serius untuk membuka akses jalan tertutup ke desa dan kelurahan yang masih terisolasi tersebut. Dibutuhkan puluhan alat berat untuk membuka akses jalan ke wilayah-wilayah yang terisolir. Di Tapanuli Tengah ada 18.000 jiwa pengungsi, 110 orang tewas dan puluhan orang masih dicari akibat banjir bandang dan longsor. Hasil rapat koordinasi dengan BNPB, kemudian Basarnas dan juga Forkopimda, kita putuskan untuk memperpanjang masa status tanggap darurat 14 hari ke depan. Kenapa? Karena masih ada 19 desa yang kondisinya belum dapat dijangkau atau diakses. Nah, selama ini hanya menggunakan jalur udara. Jalan kaki itu harus ditempuh berjam-jam. Maka itu kemudian masih ada puluhan lainnya dalam pencarian. Dan korban jiwa sampai saat ini ada 110 yang meninggal dunia. Dan kisar 18.000 ya warga Tapanuli Tengah mengungsi, ada di titik pengungsian dan ada menumpang di rumah kerabat, famili, teman, dan saudaranya. Ya, lalu bagaimana kondisi terkini bencana di Sumatera Utara? Kita bergabung dengan Sharon Situmorang dan juga Dedi Haryanto yang berada di lokasi. Selamat siang, Sharon. Sharon, bagaimana situasi terkini di sana? Apa upaya untuk membuka sejumlah kawasan atau desa yang masih terisolasi hingga hari ini? Baik, Ferdi, di studio dapat kami sampaikan bahwa pagi tadi memang Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu menyatakan sudah memperpanjang kembali status masa tanggap darurat untuk penanganan dan penanggulangan bencana alam di Kabupaten Tapanuli Tengah. Karena memang masih ada 11 desa dan kelurahan di wilayah ini yang masih terisolir dan sulit dijangkau dengan akses, sehingga juga untuk pendistribusian logistik ke desa-desa atau kelurahan yang terisolasi ini masih sangat sulit untuk dilakukan. Begitupun harus memang ditempuh untuk pendistribusian logistik melalui helikopter. Dan Bupati juga mengatakan bahwa masih membutuhkan banyak alat berat untuk dikerahkan kemudian untuk desa dan kelurahan yang terisolir tersebut. Ferdi, saat ini saya berada di Kecamatan Tuka. Kecamatan ini merupakan salah satu kecamatan terparah diterjang banjir bandang pada 25 November lalu. Dan ini tepat di belakang saya ini merupakan jalan sebelum terjadi bencana banjir bandang kemarin, tapi sekarang kondisinya sudah. Baik, Sharon, kita mengalami gangguan komunikasi.